Shalom Bapak Ibu Saudara. Meskipun kondisi di luar gerimis ya, tapi hati kita tidak ikut mendung ya. Oke. Saya akan sharingkan firman Tuhan tentang misteri ilahi. Kalau kita dengar kata misteri ya atau suatu rahasia, itu biasanya membuat orang itu kepo istilahnya, penasaran. Pengen dengar apa itu, excited. Nah, seharusnya begitulah juga kita di dalam kita merespon kebenaran firman Tuhan. Apa nih yang akan Tuhan sampaikan? Apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya? Terhadap firman Tuhan, kita harus menganggap bahwa firman Tuhan itu sebelumnya belum pernah kita dengar. Sehingga itu menjadi kegairahan buat kita. Ya, itulah nasihat yang diberikan oleh salah satu pengajar di Charis Bible College ya. Sehingga ada kerinduan, kegairahan di dalam setiap kita untuk mau tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Saya akan sharing dari Kolose 1 ayat 25. Firman Tuhan mengatakan, ini tentang Paulus ya. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepadamu. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turun ke turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan memberikan suatu tugas ke Paulus. Untuk Paulus menyampaikan firman-Nya. Tentang apa? Alkitab ini menjelaskan bahwa rahasia ini sudah berabad-abad. Bahkan turun-temurun ya. Dari turunan berikutnya ke turunan berikutnya. Jadi kalau saya membayangkan dari ayat ini, sejak manusia jatuh di dalam dosa, kemudian muncul Musa, Nuh, Abraham ya yang disebut bapak orang yang beriman, kemudian Daud dan lain-lain semua orang-orang yang Tuhan pakai di perjanjian lama sekalipun dipakai Tuhan, mereka tidak mengetahui tentang rahasia ini, tidak tahu tentang misteri ini dan mereka tidak mengalaminya. Pantas kalau di Alkitab dikatakan bahwa itu berabad-abad itu tersembunyi. Dan baru saat Paulus diberikan tugas itu untuk menyampaikan rahasia ini. Tadi tentang sejak kejatuhan manusia, Tuhan muncul orang-orang dipakai Tuhan, itu sebelum Masehi, sampai munculnya Paulus di dalam pelayanannya kira-kira tahun 60 Masehian. Ya, itu benar-benar berabad-abad. Ya, sekarang rahasia itu diungkapkan, diwahyukan, bahkan dimanifestasikan. Kata dimanifestasikan ini sesuatu hal yang luar biasa. Pada siapa? Apakah pada banyak semua orang? Tidak, firman Tuhan katakan. Tuhan katakan bahwa hanya kepada orang-orang kudus-Nya rahasia ini itu dimanifestasikan, diwujudkan. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang kudus-Nya? Bukan orang-orang kudus, orang dari Kudus Jawa Tengah, bukan asalnya soto Kudus ya, Bapak Ibu, bukan. Mari kita lihat 1 Korintus 6 ayat 10. Firman Tuhan katakan, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Mungkin di antara kita memiliki latar belakang seperti itu, ya. Bahkan mungkin lebih buruk itu dulu, Bapak Ibu Saudara. Seburuk apapun latar belakang kita, namun ya, sejak engkau lahir baru, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan Yesus sudah selesaikan itu semua di kayu salib. Maka engkau telah disucikan
disucikan, engkau telah dikuduskan, dan engkau telah dibenarkan. Itulah identitas kita sebagai orang-orang kudus. Nah, rahasia atau misteri ini sekarang dimanifestasikan, diwujudkan. Mari kita lihat Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa, yaitu Kristus ada di dalam kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Di King James Version dikatakan bahwa rahasia itu di antara bangsa-bangsa Gentiles, ya. Artinya bukan hanya orang-orang Israel saja yang percaya Mesias itu menerima keselamatan, tapi ini berlaku buat bangsa-bangsa lain di luar bangsa-bangsa Yahudi yang menerima Yesus sebagai Mesias, itu masuk di dalam bagian ini. Tuhan memberitahukan misteri ini bahwa Kristus ada di dalam setiap kita yang sudah lahir baru. Kita sebagai orang-orang kudusnya. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Kata kemuliaan ini itu ada berbagai pengertian di Alkitab. Ya. Kata kemuliaan ini bisa menunjukkan gambaran kemuliaan, keagungan, kekudusan, kemahatinggian Tuhan. Kehadiran Tuhan juga dikatakan tentang kemuliaan. Ya. Kemudian juga bicara tentang manifestasi dari kuasa Roh Kudus. Mujizat-mujizat, tanda-tanda yang ajaib, itu juga seringkali Alkitab katakan dengan kemuliaan. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Juga pandangan atau pendapat Tuhan, ya. Itu kalau kita lihat di Perjanjian Baru itu menggunakan kata doksa, yaitu tentang pendapat Tuhan. Dan juga ada artinya yang kekayaan, kelimpahan. Itu kita dapat temui tentang kemuliaan itu di Perjanjian Lama, menggunakan istilah kata kabot. Ya, itu suatu kelimpahan, kekayaan dan nilai yang luar biasa. Tergantung dari kalimatnya apa di situ yang Tuhan pakai di Alkitab. Nah, Yesaya sudah menubuatkan hal ini. Mari kita lihat di Yesaya 40 ayat 5. Yesaya 40 ayat 5, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan mengatakannya. Nah, dari ini nubuatan Yesaya. Yesus menggenapi nubuatan Yesaya ini Bapak Ibu. Kita bisa lihat di Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman Tuhan mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemuliaan Bapa itu diberikan kepada Yesus. Kemuliaan, kalau di kitab Ibrani juga menyebutkan bahwa kemuliaan Tuhan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Ini suatu hal yang luar biasa. Kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus ada di dalam setiap kita, kemuliaannya pun juga dimanifestasikan di dalam kehidupan kita. Hal inilah yang tidak dialami oleh orang-orang sebelum kebangkitan Yesus. Oleh orang-orang pada Perjanjian Lama, sekalipun orang-orang itu dipakai Tuhan. Karena roh Tuhan tidak tinggal di dalam mereka. Ini benar-benar luar biasa kalau kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Kristus hidup di dalam kamu, hidup di dalam setiap kita. Kemuliaan Tuhan ada di dalam setiap kita. Nah, ini suatu pewahyuan yang harus kita terima dan kita percayai. Kalau kita baca di Yohanes Bapak Ibu, kita bisa lihat di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Pertama kali Tuhan Yesus itu mengadakan suatu mujizat, itu di perkawinan di Kana, ya, waktu pesta pernikahan. Nah, Alkitab katakan bahwa mujizat yang diadakan Tuhan Yesus itu sebagai
pertama dari tanda-tandanya. Dan di situ disebutkan dengan itu ia, maksudnya Yesus, telah menyatakan kemuliaannya. Jadi dari ayat ini mengatakan mukjizat, hal yang dilakukan, tanda-tanda luar biasa yang dilakukan Tuhan Yesus, itu manifestasi dari kemuliaannya saat pernikahan di Kana. Nah, tidak hanya itu, kita bisa lihat juga dari kisah tentang Lazarus. Kisah tentang Lazarus ini kita bisa baca di Yohanes 11. Itu ceritanya panjang Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu di rumah bisa dengan lebih teliti lagi membacanya. Saya hanya ceritakan secara singkat. Ya. Lazarus ini 3 bersaudara. Ya, ada Marta dan Maria. Yesus menerima kabar bahwa Lazarus itu sakit. Namun Yesus menunda untuk datang kepada mereka. Singkat cerita, Lazarus sakit kemudian meninggal. Nah, kita katakan Lazarus mati. Nah, setelah Yesus mendengar berita tersebut bahwa Lazarus mati, barulah Yesus pergi ke Betania, tempat di mana mereka berada. Kita bisa lihat di Yohanes 11 ayat 15. Di situ Yesus berkata, "Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi." Nah, marilah kita pergi kepadanya. Itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk ke sana. Inilah inti dari pesan ini Bapak Ibu. Dari kisah Lazarus, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita belajar percaya. Ya. Setelah Yesus sampai ke Betania, Marta menjumpai Yesus. Marta, Maria, dan Lazarus ini suatu keluarga yang hubungannya sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Maka setelah ketemu Tuhan Yesus, saya membayangkan ya Bapak Ibu, curhatlah Marta ini. Ya, ketemu Tuhan Yesus langsung istilah curhat, juga ada komplain dia ke Tuhan Yesus ini. Dia bilang, mungkin dengan gayanya yang sedikit manja, merengek, tapi juga bercampur kesedihan karena Lazarus mati. Dia bilang gini, "Tuhan, seandainya Engkau hadir, maka Lazarus tidak akan mati." Dia katakan gitu kepada Yesus. Kemudian dengan agak bersemangat, Marta bilang, kita nanti bisa lihat di ayat 22, "Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Itu Yesus berkata kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Ya, dari dulunya Marta mengatakan istilahnya adalah komplain kenapa Tuhan Yesus enggak hadir saat sakit. Kalau Tuhan Yesus hadir pasti Lazarus tidak akan mati. Tapi kemudian Marta ada suatu pengharapan. Dia mengatakan, "Sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan jika Yesus meminta segala sesuatu." Nah, kemudian Yesus merespon kepada Marta. Yesus berkata, "Saudaramu akan bangkit." Marta mempercayai hal ini. Kemudian Marta memanggil Maria. Kita lihat berikutnya di Yohanes 11 ayat 32. Kita lihat bagaimana reaksi Maria. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti dia tidak mati." Nah, gantian Maria yang komplain ke Tuhan Yesus. Ya, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kita lihat ayat berikutnya, ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Nah, dari ayat ini saya cari apa sih sebenarnya tentang masgul hatinya ini. Ya, kalau di bahasa aslinya tentang artinya embryomai yang artinya to be moved anger. Di King James Version dikatakan groaned in the spirit and was troubled. Jadi kalau saya
saya tangkap ini suatu kayak gregetan, kayak seperti itu responnya. Ada sedikit kekecewaan, ada kemarahan bercampur, bukan kemarahan atas dosa ya. Karena ingat bahwa Maria pernah duduk dekat di kaki Tuhan untuk terus mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Sedangkan Marta ini sibuk dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan lain. Tapi Maria duduk dengan dekat kaki Tuhan dan mendengar terus perkataan Tuhan. Seharusnya Maria tidak merespon seperti itu, seperti orang yang tidak percaya. Nah, tidak kepercayaan inilah yang membuat Yesus muncul perasaan itu. Ya. Seharusnya mereka percaya bahwa percaya akan kebangkitan, ada kuasa Tuhan. Maka Yesus menangis. Ya. Kemudian beberapa orang di antara mereka juga berkata, ia bisa kayak suatu sindiran, ia bisa memelekkan mata orang buta. Masa dia tidak sanggup bertindak sehingga Lazarus tidak mati? Seperti itu. Kemudian apa yang terjadi? Yang dikatakan di Yohanes 11 ayat 38. Maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur. Kubur itu ada sebuah gua yang ditutup dengan batu. Muncul dua kalimat ini. Ya, muncul lagi dua kalimat ini yang sama. Ya, perasaan Tuhan Yesus Tuhan tuangkan. To be moved with anger, ya enggak? Ada suatu hal yang kenapa gitu? Kok kalian seperti itu? Gitu. Ada suatu apa ya istilahnya kayak gregetan, mengapa merespon hal seperti itu? Jadi bukan karena akibat kematian Lazarus yang membuat Yesus seperti itu, namun ketidakpercayaan mereka yang menimbulkan Tuhan Yesus muncul istilah masgulah hati Yesus di situ. Kita bisa lihat ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Terus kemudian Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Maka Lazarus bangkit. Tadi di awal kita sudah melihat apa yang Yesus katakan dari kisah ini. Supaya kamu dapat belajar percaya. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Untuk kita percaya, untuk kita bisa melihat kemuliaan Tuhan itu termanifestasi di dalam kehidupan setiap kita. Karena itu sudah ada di dalam kita. Seperti Maria dengan duduk di kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tahu kebenaran, ya. Begitu pula kita di sini semua duduk, tenang, mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan, mengetahui Kristus hidup di dalam setiap kita, kemuliaan Tuhan ada di dalam kita. Nah, ini yang harus kita tangkap. Ini yang harus menjadi pewahyuan buat setiap kita. Dan harus kita percayai. Kata kemuliaan nih Bapak Ibu, di perjanjian lama, ya itu di bahasa Ibrani dengan kata kabot. Kata ini sama dengan kata yang dipakai di Kejadian 31 ayat 1. Kejadian 31 ayat 1. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Kekayaannya ini di perjanjian lama memakai kata kabot. Jadi kabot ini berarti juga kekayaan, kelimpahan. Jadi Kristus di dalam setiap kita itu memiliki semua karakteristik jati diri Allah di dalam kita. Nah, itulah kekayaan sesungguhnya yang kita punyai Bapak Ibu Saudara. Ini suatu yang luar biasa, ya. Itu yang harus menjadi pewahyuan sekali lagi. Menjadi pewahyuan dan harus kita percayai. Itu akan mempengaruhi
bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Dan Yesus sudah melakukan itu semua buat kita. Sekarang tinggal bagian kita. Pasti kemuliaan Tuhan itu akan termanifestasi di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang kudus. Mari kita lihat 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaan yang semakin besar. Ya, ini dikatakan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita semua di sini tahu tentang namanya cermin, ya. Di mana cermin itu akan menampilkan wajah seseorang. Ya. Ayat ini mengatakan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kalau kita lihat di Roma 23, Bapak Ibu Saudara. Roma 3 ayat 23. Firman Tuhan mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak manusia jatuh dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita bisa lihat, artinya sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia itu penuh kemuliaan Allah. Pada awal manusia Tuhan ciptakan, yaitu Adam dan Hawa, mereka penuh kemuliaan Allah. Makanya firman Tuhan katakan, marilah kita menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Allah, seperti itu. Manusia pertama Adam sebelum jatuh dalam dosa, ketika melihat Adam, maka akan terlihat Tuhan, seperti itu. Ya. Adam mencerminkan kemuliaan Tuhan. Rohnya masih bersekutu dengan rohnya Tuhan. Ini luar biasa, masih mencerminkan gambar dan rupa Tuhan. Tapi sejak kejatuhan itu, manusia dilahirkan tidak lagi serupa dan segambar Allah. Ya. Tapi serupa, segambar dengan manusia yang berdosa. Tapi kita bisa lihat, Tuhan itu kasih, Tuhan itu Tuhan yang konsisten, Tuhan yang rencananya tidak pernah gagal. Meskipun manusia jatuh dalam dosa, kasih Tuhan kepada manusia itu konsisten. Tuhan tetap mau memulihkan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan manusia. Yesus sudah menyelesaikan itu semua di kayu salib. Ketika kita percaya Yesus, roh kita ini lahir baru, roh kita baru. Yang dinamakan kita lahir baru, roh kita bersekutu dengan rohnya Tuhan. Tidak ada lagi dosa yang menghalangi, tidak ada lagi selubung yang menutupi. Semua clear, ya. Kemuliaan ada di dalam setiap kita. Itulah yang mentransform kita, mengubah kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Menjadikan kita serupa dan segambar, ya. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa saat Tuhan memandang kita, Tuhan itu melihat wajahnya. Wow, ini luar biasa. Tuhan melihat kita, Tuhan itu melihat wajahnya sendiri. Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tuhan memulihkan rencananya dalam kehidupan setiap kita. Kita segambar dengan Tuhan. Yesus datang bukan hanya untuk menyingkapkan atau menunjukkan bahwa aku ini Tuhan. Tidak hanya itu. Tapi Tuhan juga menyingkapkan, mengembalikan pada awal Tuhan menciptakan tentang siapa kita. Ya. Di dalam kita itu kita segambar dengan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan, tampak wajah Tuhan. Ayat tadi mengatakan kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dan kemuliaan yang semakin besar. Ini Bapak Ibu Saudara, roh kita itu sudah diubah serupa dengan gambarnya. Ya, kita sudah mendapat tentang pengertian ini bahwa roh kita itu sudah sempurna,
sudah segambar. Nah, jiwa kita inilah yang harus menyelaraskan. Dengan perubahan pola pikir kita, selaras, kita terus fokus dengan apa yang firman Tuhan katakan tentang kita. Kita memandang di dalam firman Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi apa? Cermin yang keruh. Sehingga tidak hanya gambar Tuhan saja, tetapi juga gambar dan rupa Tuhan itu termanifestasi. Sehingga dikatakan kemuliaan akan semakin besar. Dari satu tingkat kemuliaan ke tingkat yang lain itu akan mencerminkan, akan termanifestasi di dalam kehidupan kita. Ya. Juga ada nubuatan Bapak Ibu. Di Habakuk 2 ayat 14. Habakuk 2 ayat 14, ayat yang terakhir. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air yang menutupi dasar laut. Artinya kemuliaan Tuhan akan menutupi seluruhnya. Nah, caranya bagaimana? Kenapa bisa kemuliaan Tuhan bisa menutupi semuanya? Caranya adalah melalui Bapak Ibu kita semua. Ya, Kristus, karena Kristus sudah ada di dalam setiap kita. Kita membawa Raja kemuliaan, Raja di atas segala raja yang penuh kemuliaan itu ada di dalam kita. Berarti hadirat Allah itu bisa dikenali dan diakui oleh dunia. Hal itu terjadi karena ada di dalam kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan yakin dan percaya kita mampu. Karena Tuhan sudah menyertai kita, rohnya ada di dalam kita, dan Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Tidak ada istilahnya, apakah mungkin hari ini Tuhan gak menyertai aku, kita terintimidasi jika melakukan suatu kesalahan. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Sudah selesai tentang dosa, sudah beres ya. Tuhan yakin bahwa kita mampu memanifestasikan kemuliaan Tuhan. Menyatakan dan membuat kemuliaan Tuhan itu terlihat di mana Bapak Ibu Saudara kita Tuhan tempatkan. Di tempat kerja, di sekolah, dimanapun berada, bahkan di seluruh dunia. Dan kita tidak akan kompromi dengan dunia. Maka dunia akan melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita. Tuhan tidak memiliki rencana cadangan yang lain Bapak Ibu. Ya, kitalah rencananya. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu. Sungguh luar biasa Tuhan, Engkau mengasihi kami semua. Engkau tinggal di dalam kami. Kami tahu Tuhan, betapa berharganya kami di dalam-Mu. Tuhan memandang kami begitu berharganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa Tuhan, kami bisa melihat Engkau hidup di dalam kami. Kami mau Tuhan, kami membuka hati dan kami mau berubah pola pikir kami. Untuk kami boleh mencerminkan gambar dan rupa Tuhan. Sehingga rencana Tuhan boleh digenapi dalam kehidupan kami. Dunia boleh melihat kemuliaan Tuhan melalui kami. Terima kasih Bapak. Aku berhenti berbicara tapi Engkau Roh Kudus tidak berhenti. Engkau terus beracara di dalam setiap kehidupan anak-anak. Terima kasih Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Silakan duduk semua saudara, puji Tuhan. Terima kasih Bu Heni. Hari ini kita diberitahu satu rahasia yang luar biasa, amin. Boleh kasih tahu nggak kiri kanan? Rahasianya apa tadi? Ya bahwa apa? Kristus ada di dalam kita. Ya ini yang rahasia, rahasia berabad-abad. Orang dulu nggak tahu. Ya, terima kasih. Hari ini kita semua diingatkan kembali bahwa ini sebenarnya suatu rahasia sebelum Yesus orang-orang tidak ngerti, tidak tahu. Ya, bahwa dan memang tidak ada di mereka, tidak pernah mengalami bahwa Yesus itu ada dalam mereka. Tapi sekarang ini dia, coba lihat deh di kiri kanan, bilang, ih Yesus, wow, Kristus di dalam, amin, amin, haleluya. Sebagaimana Bapa melihat saudara adalah Kristus di dalam, saudara juga bisa melihat saudara-saudara ini, wah ada Kristus, amin. Dahsyat ya, thank you banget, ini sangat menguatkan. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk dunia ini dia ya? Dunia begitu gonjang-ganjing ya, Kristus di dalam, amin. Kristus dalam, puji Tuhan. Ya, pengumuman saudara, hari Rabu seperti biasa kita ada Bible Study jam 7:30 malam. Dan hari Kamis juga ada Bible Study, tapi untuk yang bisa berbahasa Inggris silahkan join English Service. Hari Jumat ya? Ya, Jumat ada juga Discipleship Evangelism dibawakan oleh Bu Heni. Saudara mau join silahkan. Hari Sabtu jam 7:30 malam ya. Saudara mau ikut silahkan. Ya, dan setelah selesai ibadah kita ini ada, saudara bisa berfellowship. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kemarin dari pihak gedung bilang begini, Pak Dolfi, ini kan ada gonjang-ganjing kemarin ya. Ada kabar macam-macam lah, bahwa weekend gak boleh kemana-mana dan lain sebagainya. Tapi terakhir kemarin dari pihak gedung bilang nih ada pengumuman dari Pak Gubernur, jadi masih boleh. Ini satu kemewahan, kemewahan luar biasa. Ini kita sedang sementara menikmati kekayaan yang dari surga, amin. Ya, tapi tetap pakai maskernya, tetap jaga jaraknya sesuai dengan anjuran pemerintah ya. Gak apa-apa ya, kita tetap bisa beribadah di sini. Saudara kadang-kadang kalau saya tidak tahu yang ada di rumah, saudara bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, puji Tuhan, haleluya ya. Tapi kita yang ada di sini, apalagi bisa lebih bersyukur ya, amin, haleluya, puji Tuhan. Ayo mari kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita. Dan minggu depan, saya percaya kita masih bisa ada di tempat ini kembali ya, amin ya. Ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa lagi yang akan menyampaikan sabdanya. Ya, haleluya. Siapakah dia? Kita tunggu saja. Masih rahasia. Sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bapak, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, buat rahasia yang berabad-abad yang sekarang sudah disingkapkan bagi kami, bahwa Kristus ada di dalam kami, dan Kristus yang tinggal di dalam kami adalah Roh Kudus yang luar biasa. Bapak, terima kasih kami dapat menggunakan kuasa dan otoritas-Mu ini ya Bapak. Dan terima kasih hari ini juga kami mau nyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemanapun kami akan pergi dan memberitakan kabar baik ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah, pergilah, sampaikan kabar baik ini. Sampaikan rahasia ini kepada banyak orang, bahwa Kristus mau tinggal di dalam mereka. Siapapun yang percaya, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih juga, engkau boleh pergi tumpangkan tangan. Bagi yang sakit dan yang sakit pasti sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami menerima kasih-Mu yang begitu besar. Kami menerima penjagaan perlindungan-Mu yang sempurna bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Ada hikmat, ada marifat, ada peningkatan yang berlipat kali ganda ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami semua diberkati dengan kekuatan, kesehatan. Secara fisik, secara financial, kami diberkati dengan segala kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy Sunday. Tuhan memberkati. Kaulah penulis hidupku.